Bayangin, elu bangun pagi, mata masih berat, kepala pusing karena cuma tidur 4 jam, tapi elu maksa diri buat berangkat kerja. Katanya sih, kerja keras itu kunci sukses. Semakin keras lu kerja, semakin dekat lu sama yang namanya hidup enak. Tapi yang aneh, makin lama lu ngejar mimpi itu, badan makin lelah, pikiran makin kosong, dan entah kenapa, kebahagiaan malah makin jauh. Gua pernah di fase itu, di mana tiap hari rasanya kayak lomba. Siapa yang paling sibuk? Siapa yang paling capek? Siapa yang paling sedikit tidur tapi tetap jalan? Semua berlomba jadi produktif. Padahal, kita nggak sadar, yang kita kejar tuh bukan sukses, tapi validasi. Kita pengen dianggap rajin, pengen dilihat berjuang, biar bisa dibilang hebat. Tapi di balik semua itu, ada kelelahan yang nggak kelihatan. Dan lucunya, kita semua percaya kalau ini wajar. Capek dianggap tanda berjuang, lembur dianggap bentuk tanggung jawab, sibuk dianggap keren. Tapi kalau dipikir lagi, buat apa semua itu kalau tiap malam elu cuma bisa rebahan sambil nanya ke diri sendiri, ini semua buat apa ya? Sampai akhirnya elu sadar, kerja keras itu nggak selalu bikin kaya. Kadang malah bikin lu kehilangan hal paling mahal, ketenangan. Karena waktu yang lu jual nggak bisa dibeli lagi. Energi yang lu habiskan nggak bisa diisi ulang kayak baterai. Dan hidup bukan cuma tentang bertahan di depan jam absensi. Lu tahu nggak? Anehnya, orang yang paling kerja keras belum tentu yang paling bahagia. Kadang yang hidup santai justru lebih punya arah. Mereka nggak sibuk kelihatan sibuk. Mereka cuma tahu kapan harus jalan, kapan harus berhenti. Dan itu yang kita lupa. Berhenti juga bagian dari jalan. Tapi ya, kadang dunia nggak ngasih waktu buat mikir sejauh itu. Semua serba cepat, serba harus sekarang. Dan di tengah kejar-kejaran itu, kita kehilangan arah, kayak lari tanpa tahu garis finishnya di mana. Capek iya, tapi berhenti takut. Takut dibilang males, takut gagal, takut tertinggal. Padahal, mungkin yang paling bahaya bukan gagal, tapi terus berlari ke arah yang salah. Lucunya, kita sering iri sama orang yang udah berhasil. Kita lihat hasilnya, tapi nggak tahu seberapa rusak mereka di dalamnya. Ada yang kelihatan kaya, tapi nggak punya waktu buat diri sendiri. Ada yang karirnya tinggi, tapi nggak punya teman yang tulus. Ada yang kelihatan bahagia, tapi tiap malam nangis tanpa alasan. Kadang, sukses yang kita impikan ternyata cuma ilusi yang dikemas rapi biar kita terus ngejar. Dan di titik itu, gua mulai sadar, kerja keras nggak salah. Tapi, kalau elu lupa buat hidup, ya percuma. Karena sukses tanpa ketenangan itu sama aja kayak rumah megah tanpa cahaya. Indah dari luar, tapi gelap di dalam. Tapi tunggu dulu, gimana kalau ternyata bukan kerja keras yang salah, tapi caranya yang keliru? Mungkin elu pernah ngerasa gini. Elu udah kerja siang malam, tapi hasilnya gitu-gitu aja. Duit habis di tanggal 10, padahal kerja dari tanggal 1. Rasanya nggak adil kan? Orang bilang, usaha nggak bakal mengkhianati hasil. Tapi, elu ngerasa kayak lagi dikhianatin hidup itu sendiri. Gue juga pernah percaya, kalau makin keras kerja, makin besar peluang sukses. Tapi kenyataannya, kerja keras doang nggak cukup. Karena kadang, dunia nggak ngasih hasil ke yang paling capek, tapi ke yang paling cerdas ngatur arah. Lihat aja sekitar. Ada orang yang kerjanya santai, nongkrong, tapi kayaknya hidupnya aman. Sementara lu jungkir balik, tapi masih mikir gimana bayar listrik bulan depan. Nah, di situ letak jebakannya. Kita terlalu sibuk bekerja sampai lupa mikir. Padahal, yang bikin kaya bukan keringetnya, tapi strategi di balik keringet itu. Lu tahu nggak apa yang paling ironis? Kita diajarin buat jadi rajin, tapi nggak diajarin buat berhenti dan mikir, apakah yang kita lakuin benar? Kita tumbuh dengan kalimat, yang penting usaha. Tapi jarang dikasih tahu, arah usaha itu harus kemana. Jadinya, banyak orang kerja keras tapi muter di tempat yang sama. Kayak hamster di roda mainan. Lari kenceng, tapi tetap di situ-situ aja. Kadang, lu cuma butuh satu langkah kecil buat keluar dari lingkaran itu. Berhenti sebentar. Iya, berhenti. Duduk, tarik napas, dan tanya ke diri sendiri. Lu kerja buat hidup, atau lu hidup buat kerja? Karena bedanya tipis.
tapi dampaknya jauh banget. Dan jangan salah, hidup bukan lomba siapa yang paling cepat capai target. Kadang yang pelan justru lebih lama bertahan. Karena mereka ngerti satu hal penting yang sering kita lupa. Istirahat bukan dosa. Capek bukan lemah. Dan kadang, berhenti bukan tanda nyerah. Tapi cara buat mulai lagi dengan arah yang lebih benar. Tapi, lu tahu nggak? Kenapa banyak orang tetap jalan walau udah capek? Karena mereka takut. Takut kalau berhenti sebentar, semuanya bakal hilang. Takut ketinggalan. Takut nggak dianggap. Dunia udah bikin kita percaya kalau diam itu salah. Padahal justru di diam, lu bisa denger suara hati yang selama ini tenggelam sama kebisingan ambisi. Dan di situ lu bakal sadar, selama ini lu bukan kejar mimpi, tapi lari dari rasa takut. Takut gagal, takut miskin, takut dianggap nggak berguna. Tapi makin lu lari, makin lu kehilangan diri sendiri. Dan mungkin, ya yang bikin lu capek bukan kerja kerasnya, tapi hidup yang nggak pernah kasih jeda buat ngerasain hidup itu sendiri. Tapi, kalau kerja keras aja nggak cukup, terus apa yang bikin hidup bisa bener-bener ngerasa cukup? Lucunya ya, kita semua tumbuh dengan kalimat yang sama. Kerja yang rajin biar hidupmu enak nanti. Tapi nggak ada yang bilang kapan nanti itu datang. Kita dikejar waktu, padahal kita bahkan nggak tahu finishnya di mana. Lu ngebanting tulang, nahan ngantuk, ngerelain waktu sama keluarga, demi janji manis yang entah siapa yang nyiptain. Katanya nanti juga kebayar. Tapi setiap kali lu hampir nyampe, dunia kayak nambahin jarak lagi. Gue ingat, pernah ketemu orang tua yang kerja dari muda sampai rambutnya memutih. Dia bilang, dulu bapak juga mikir gitu. Kerja keras biar anak cucu nggak susah. Tapi sekarang, badannya udah nggak kuat. Uang tabungannya kepake buat berobat. Dan anaknya lagi sibuk kerja keras juga, ngejar hal yang sama. Kayak lingkaran yang gak ada ujungnya. Kerja keras yang diwarisin, bukan kebahagiaan. Kita jarang sadar ada batas antara tekun dan terjebak, antara kerja keras dan kehilangan arah. Lu bisa aja bangga kerja 12 jam sehari, tapi kalau hidup lu cuma buat nyari nafkah tanpa makna, apa bedanya sama robot yang diprogram buat jalan terus? Dan makin mirisnya, kadang kita baru sadar pas semuanya udah terlambat. Ketika badan gak sekuat dulu, ketika waktu udah habis, ketika kebahagiaan cuma tinggal sisa kenangan. Baru deh muncul pertanyaan yang nyesek. Selama ini, gue kerja buat apa? Padahal kalau mau jujur, kita bukan butuh kerja lebih keras, tapi kerja lebih sadar. Karena hidup itu bukan soal seberapa banyak yang lu dapetin, tapi seberapa sadar lu jalanin. Banyak orang sukses tapi ngerasa kosong, karena selama ini mereka cuma sibuk ngejar sesuatu yang gak pernah bikin tenang. Dan tenang, itu mahal banget bro. Lebih mahal dari gaji berapapun. Coba deh sesekali lu bangun pagi tanpa buru-buru buka HP, tanpa mikirin target, tanpa takut ketinggalan. Rasain handingnya pagi, hirup udara tanpa beban, dan sadar kalau ternyata dunia nggak bakal berhenti walau lu istirahat. Hidup nggak sekejam itu, yang kejam tuh ekspektasi yang lu tanam sendiri. Dan di situ, lu bakal ngerti satu hal penting. Kerja keras itu cuma alat, bukan tujuan. Kalau lu kerja sampai kehilangan arti hidup, berarti lu udah salah arah. Karena sukses sejati bukan cuma soal angka di rekening, tapi juga damai di hati yang nggak bisa dibeli. Tapi tunggu dulu, kalau kerja keras bukan segalanya, terus apa sih yang sebenarnya bikin hidup jadi bernilai? Mungkin jawabannya ada di hal-hal kecil yang selama ini lu anggap sepele. Sesuatu yang nggak bisa diukur pakai angka, nggak bisa dipamerin di media sosial, tapi bisa bikin dada lu tenang walau hidup belum sempurna. Kayak makan bareng orang tua, meski cuma nasi sederhana. Kayak main sama anak, walau kerjaan belum kelar. Kayak ngerasa damai cuma karena sore itu langitnya indah banget. Kita sering lupa, hidup tuh bukan cuma soal hasil, tapi proses. Lu bisa gagal berkali-kali, tapi kalau lu masih bisa senyum dan belajar, itu udah bentuk lain dari kaya. Karena ternyata, kaya bukan soal isi dompet, tapi isi kepala dan hati. Gua tahu, di dunia yang sibuk kayak sekarang, ngomong santai itu kedengarannya kayak lelucon. Semua orang kejar target, kejar pencapaian, kejar yang katanya masa depan. Tapi coba tanya deh, kapan terakhir lu ngerasa hidup benar-benar sekarang? Tanpa mikir nanti, tanpa nyesal masa lalu. Cuma
hadir. Kerja keras itu bagus, tapi kalau lu nggak tahu kapan berhenti, lu cuma lagi nyiksa diri pelan-pelan. Lu nggak harus selalu produktif, nggak harus selalu unggul. Kadang yang lu butuhin cuma cukup. Cukup sehat, cukup makan, cukup tidur, cukup bahagia. Karena cukup itu bukan kalah. Cukup itu sadar kapan harus berhenti nyiksa diri demi hal yang nggak pasti. Anehnya, makin lu tenang, makin banyak hal baik datang. Karena ternyata hidup nggak butuh dikejar, cukup dijalani dengan sadar. Dunia nggak minta lu jadi yang paling hebat, cuma minta lu nggak lupa jadi manusia. Tapi ya, di balik semua kesadaran itu, ada satu hal yang masih susah banget diterima. Gimana kalau ternyata kita selama ini kerja keras bukan buat bahagia, tapi buat nutup rasa takut jadi nggak berharga. Nah, di sini bagian paling ngena. Karena ternyata banyak dari kita yang kerja keras bukan karena cinta sama apa yang dikerjain, tapi karena takut. Takut miskin, takut gagal, takut kelihatan nggak berguna di mata orang lain, takut dibilang temalas, padahal cuma pengen istirahat. Dan rasa takut itu pelan-pelan berubah jadi bahan bakar yang bikin lu terus lari. Tapi lu sadar nggak? Bahan bakar dari ketakutan itu cepet habis. Dia nyalain semangat, tapi juga bakar tenang di dalam diri lu. Setiap target tercapai, bukannya lega, lu malah ngerasa kosong. Karena kepala lu langsung nyari target baru. Nggak ada titik cukup, nggak ada rasa puas, hanya kejar, kejar, kejar. Gua dulu juga gitu. Tiap hari ngerasa dikejar sesuatu yang bahkan gua nggak tahu bentuknya apa. Kayak dikejar bayangan sendiri. Makin lari, makin capek, tapi tetap nggak bisa lepas. Dan ketika akhirnya berhenti, baru sadar, bukan dunia yang nyuruh gua lari, tapi pikiran gua sendiri. Lucunya, kita sering mikir kalau berhenti, itu berarti kalah. Padahal, kadang justru di saat lu berhenti, lu baru benar-benar menang. Menang lawan ambisi yang nggak sehat, menang lawan suara-suara di kepala yang bilang elu nggak cukup. Karena sukses sejati bukan soal siapa yang paling tinggi, tapi siapa yang paling damai sama dirinya sendiri. Lu tahu nggak? Ada rasa tenang yang aneh banget waktu elu nggak lagi ngerasa harus ngebuktiin apa-apa. Saat lu bisa kerja karena mau, bukan karena takut. Saat lu bisa bilang, nggak apa-apa istirahat dulu, tanpa ngerasa bersalah. Dan di situ lu sadar, selama ini, lu bukan butuh pujian, tapi butuh kedamaian. Kita semua cuma manusia, punya batas, punya hari buruk. Dan nggak apa-apa kalau lu capek. Karena capek itu, tanda lu masih hidup. Jangan biarin dunia bikin lu percaya kalau jadi lelah itu lemah. Karena justru di momen lu sadar capek, lu mulai ngerti arti cukup. Jadi kalau nanti lu ngerasa hampa walau kerja keras tiap hari, mungkin bukan karena lu gagal, tapi karena lu udah terlalu lama ngejar hidup yang bukan buat lu. Dan di ujung semua ini, gua cuma mau bilang satu hal. Kerja keras itu penting, tapi jangan sampai bikin lu lupa caranya hidup. Karena pada akhirnya, bukan siapa yang paling sibuk yang menang, tapi siapa yang paling tenang di akhir jalan.